tentang ketergantungan pada gula impor, gula pasir dalam hal ini ya. Jadi Badan Pangan Nasional mendalilkan bahwa impor gula dilakukan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Produksi gula dalam negeri periode Januari sampai Desember 2023 itu sekitar 2,6 juta ton. Sementara kebutuhan gula nasional kita 2023 itu sekitar 3,4 juta ton. Selisihnya 0,8 juta ton inilah yang menjadi dasar tindakan mengimpor gula. Kita pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia. Kegagalan menjadi eksportir gula terjadi sejak tahun 1967 sampai sekarang. Ini baik karena pergolakan politik, pengawasan hukum yang lemah, oligarki birokrasi, juga karena rendahnya teknologi kita. Jadi produktivitas gula kita rendah, kualitas rendeman rendah, rasio area penanaman dan kapasitas giling tidak seimbang. Saat ini kita telah menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia. Ini sesuai dengan data Kementerian Pertanian kita tahun 2021. Kita tergantung pada negara-negara lain, terutama Thailand dan Brasil. Impor itu bentuknya gula mentah, kemudian diolah menjadi gula kristal rafinasi. Harganya lebih rendah dari gula kristal putih petani kita. Nah, praktek kotor perdagangan seperti penyalahgunaan kuota dan kualitas gula impor menimbun, memainkan harga, ini jelas merugikan baik petani tebu lokal maupun konsumen. Jumlah impor gula rata-rata 4,1 juta ton per tahun. Ini sesuai dengan data Ditjenbun Pertanian ya 2021. Sementara potensi gula alamiah kita sebetulnya sangat besar. Namun dukungan pada industri gula alamiah rendah. Tahun 2021 tercatat produksi gula aren itu hanya 485 ton. Padahal kapasitas produksinya minimal 154,8 ton per hari. Potensi gula jagung juga sangat besar. ASEAN Statistical Publication 2021 mencatat bahwa produksi jagung kita itu mencapai 24,05 juta metrik ton tahun 2020. Lalu produksi ubi kayu tahun 2021 itu mencapai 48,5 juta ton. Setiap kilo umbi singkong itu dapat menghasilkan 0,2 kulit singkong, 0,2 kilogram kulit singkong. Itu bahan baku gula singkong. Jika kulit singkong itu diolah, maka angka itu bisa setara dengan 9,7 ton gula singkong. Nah, pemaparan itu belum termasuk gula sorghum, gula kelapa, atau gula alamiah lainnya. Secuil pemaparan potensi gula alamiah kita, itu jelas menegaskan bahwa kita sebetulnya tidak perlu impor. Penataan industri gula itu memang tidak lepas dari persaingan bisnis gula lokal dan selera pangan masyarakat kita. Pada umumnya masyarakat kita lebih menyukai dan bergantung pada gula pasir yang dianggap tidak mengubah rasa makanan, tidak mengubah bentuk makanan atau minuman ya. Dianggap rasanya ideal. Ya kita bisa belajar dari India. Mereka mengutamakan konsumsi rasa manis itu dari madu, dari buah, rempah untuk rakyatnya. Jadi bukan dari gula pasir yang justru mereka impor, justru mereka ekspor termasuk ke Indonesia. Jika kita mau menjadi bangsa yang besar dan mandiri, kita harus berani mengatur selera pangan kita. Bersiaplah dari sekarang, belajar hidup tanpa gula pasir atau gula impor lainnya. Hidup kita dan keluarga pasti akan lebih tentram dan sehat. Kita akan terhindar dari banyak penyakit yang mematikan, bentuk tubuh menjadi lebih baik, kekuatan mental, fisik, dan intelektual tentu akan meningkat juga.